Gimana sih Bu lingkungan Australia yang sangat beragam, inklusif, ramah, khususnya bagi mahasiswa PhD saat itu? Apakah ada kesan tertentu buat Australia as a country? Australia sangat ramah ya dengan work-life balance-nya sangat-sangat kerasa. Jadi mulai dari lingkungan akademik misalnya teman, lalu juga supervisor itu sangat mendukung. Seperti library, lalu public space, begitu itu sangat-sangat ramah anak begitu. Jadi anak-anak tuh bisa busy yang gak ada waktu untuk main gadget pastinya, screen time. Karena disediakan fasilitas dan itu pastinya research based, evidence based, dimana untuk mensupport perkembangan mental, kognitif semuanya untuk anak-anak. Peluang apa aja sih Bu yang Ibu dapatkan untuk collaboration research dan juga presentasi di forum ilmiah ataupun kolaborasi sama peneliti internasional? Hello Ozi listeners, selamat datang di OzAlum Podcast, sebuah podcast yang membahas mengenai Australia Awards Scholarships, Australia, dan juga alumni yang pada keren-keren bersama aku, Raissa. Hari ini kita akan membahas mengenai All About PhD teman-teman, yang fokusnya akan membahas mengenai kenapa sih Australia dan juga pengalaman menjalani riset selama studi, dan juga kenapa Australia menjadi negara favorit untuk mengembangkan riset yang berdampak, dan juga gimana sih life after study bersama alumni kita, Ibu Yulisna. Halo Ibu. Halo Mbak Raissa. Jadi Ibu merupakan award di Australia Awards tahun 2019. Oke, sampai 2023. Yes, dari Monash University, jurusan fisioterapi. Yes, begitu. Jadi kita akan membahas mengenai itu dari perspektif awardee kita. Mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan Mbak Yulisna lagi ngapain sekarang, what is your background? Bisa share ke teman-teman semua? Oke, terima kasih Mbak Raissa. Jadi saya adalah seorang peneliti saat ini di Monash University Indonesia. Jadi background saya adalah seorang fisioterapis dan saya menempuh S3 fisioterapi saya di Monash University di Melbourne, Australia. Saat ini saya sibuk sebagai meneliti pastinya, lalu juga sebagai seorang ibu 2 anak. Oke, jadi memang S3-nya melalui Australia Awards Scholarships jurusan fisioterapis, dan sekarang pun juga berkaitan dengan itu ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Nah, menarik banget Ibu. Kenapa Ibu milih Australia dan juga Monash University sebagai tempat tujuan PhD? Mungkin bisa ceritakan prosesnya bagaimana, kenapa Australia, kenapa Monash? Oke, jadi Australia kalau dari background fisioterapinya, jadi Australia itu menjadi salah satu negara terbaik gitu ya untuk bidang ilmu fisioterapi begitu. Jadi Australia menjadi salah satu pilihan untuk tujuan saya ke sana gitu. Lalu juga kebetulan S2 saya juga di Australia begitu. Jadi di University of Wollongong. Iya, jadi saya udah pernah di sana dan udah jatuh cinta nih sama Australia gitu. Dan pastinya kalau yang udah pernah ke Australia pasti kayak aku pengen balik lagi ke sana pastinya. Oke, jadi ketika pengen melanjutkan studi lagi untuk S3 itu udah jadi kayak top list negara yang ingin saya tuju, dan juga kebetulan karena itu juga jadi salah satu negara terbaik di bidang fisioterapi, itu why not gitu. I see. Jadi emang tadi tuh mengenai motivasi dan juga pertimbangan mirip-mirip ya Bu ya, karena memang the top uni untuk fisioterapi begitu. Betul. Kira-kira ada lagi nggak faktor lain Bu yang memutuskan Ibu untuk memilih Australia selain yang Ibu tersebutkan sebelumnya? Oke, mungkin dari jarak ya. Jarak. Jadi Australia itu maksudnya secara jarak tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Lalu juga ketika saya berangkat S3 itu saya sudah punya anak nih, 2 gitu. Jadi ketika saya kuliah S2 itu waktu itu masih lajang, belum punya anak. Jadi ketika melihat yang sudah punya family kayaknya di look after banget nih sama Australia Awards gitu. Iya, betul. Selain itu juga di Australia itu menjadi salah satu negara yang saya lihat itu sangat ramah juga dengan family, dengan anak, dan juga untuk seorang ibu. Jadi work-life balance-nya itu saya ngerasanya benar-benar top gitu. Jadi ketika apply gitu saya memilih Australia Awards Scholarship, lalu juga pasti tujuannya di Australia itu kayak udah punya jadi salah satu pandangan ke depannya, oke, ini kayaknya yang terbaik untuk saya apply gitu. Oke. Jadi memang selain Australia tapi juga beasiswanya Bu ya? Betul. Tadi Bu udah elaborate mengenai gimana Australia Awards Scholarship itu look after family banget tuh Bu ya? Betul. Mungkin bisa di-elaborate lagi kira-kira apa sih yang membedakan nih beasiswa ini sama beasiswa lain gitu Bu?
Oke, jadi saat saya berangkat S3 ke Australia itu, saya posisinya punya baby nih Mbak Raissa. Jadi waktu itu anak saya yang kedua itu Kanaya, itu usianya 7 bulan dan saya waktu itu masih menyusui gitu. Jadi mulai dari persiapan pre-departure training dan sebagainya itu udah ramah banget terhadap ibu gitu kan. Lalu juga ketika saat proses keberangkatan juga sih dibantu banget tuh, mulai dari pengurusan visa begitu. Lalu mulai dari ketika sampai di sana juga Mbak Raissa saya juga cukup maksudnya surprise gitu. Jadi dari representatif dari Australia Awards di kampus di Australia juga mereka mempersiapkan untuk menjemput saya, lalu membantu untuk mencarikan akomodasi kayak gitu-gitu. Jadi informasi sebagai seorang ibu kan pasti kayak anxious ya, dia nanti gimana ya bawa anak dan sebagainya begitu. Lalu juga kampus-kampus di Australia juga sangat ramah ibu ya, mulai dari fasilitas misalnya untuk menyusui, lalu library di sana juga maksudnya ramah anak, ada kegiatan kegiatan di sana yang bisa untuk entertain anak-anak I gitu. see. Kalau itu Bu yang 90% job study bisa di-elaborate, yang 90% untuk childcare? Oh iya, jadi kita juga dapat 90%. 90%. Itu ini membantu banget karena seingat saya itu sekitar 1 hari ya, bukan 1 bulan, itu sekitar $125. Kalau bayar sendiri Gitu. Dan Australia Awards ketika menjadi award di Australia Awards itu kita bisa apply namanya subsidy untuk childcare benefit gitu, CCB. Lalu selain itu anak saya yang pertama itu Zafran itu sudah masuk usia sekolah tuh Mbak. Dan penerima Australia Awards itu bisa dapat free sekolah gitu, jadi mendapatkan kayak privilege sama seperti resident Australia, local people di sana begitu. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi mikirin biaya sekolah untuk masuk sekolah, jadi semuanya free. Udah tercover, keren banget emang Bu ya. Oke, kita kan udah membahas mengenai Australia as a friendly country for family. Kita akan fokus mengenai akademiknya nih Bu nih. Ya, kira-kira selama Ibu jadi PhD student di Australia, peluang apa aja sih Bu yang Ibu dapatkan untuk collaboration research dan juga presentasi di forum ilmiah ataupun kolaborasi sama peneliti internasional? Bisa di-share mengenai akademiknya only? Baik, jadi selama studi PhD Mbak Raissa, jadi kesempatan untuk kita mempublikasikan hasil riset, lalu juga presentasi di forum-forum ilmiah, mulai dari forum setingkat lokal dalam kampus begitu, lalu antar kampus, bahkan juga forum antar researcher yang udah para dewa-dewanya nih. Jadi kayak kesempatan untuk ketemu, misalnya kalau ketika kita nulis jurnalnya nih ada namanya nih, lalu di conference itu kita langsung ketemu sama orangnya kayak gitu. Dan ketika kita studi di sana itu menjadi salah satu hal yang memang sebagai sebuah enrichment ya, untuk kita bisa diskusi ilmiah, dan bagi seorang student PhD itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga begitu. Nah, dan di Australia memang sangat mensupport itu, artinya kampus-kampus di sana memang seperti mengencourage, bahkan mungkin mewajibkan untuk bisa presentasi dan untuk pergi untuk mempresentasikan studi kita begitu. Dan akhirnya antar para peneliti yang memang satu rumpun biasanya itu akhirnya kan saling kenal. Nah, disitulah networking juga dimulai begitu. Akhirnya dari networking, jadi saya sempat ketemu sama salah satu peneliti gitu di Australia, dan akhirnya setelah itu kita kayak kolaborasi riset bareng, itu ketemunya di conference begitu. Jadi memang di Australia sangat men-encourage dan mensupport itu untuk studennya untuk bisa presentasi. Nah, selain itu ada juga kayak forum-forum antar fakulti gitu ya, jadi kayak ketemu juga dengan sesama PhD student ataupun para peneliti dari kampus maupun kampus lain. Nah, selain itu, selain dari kampusnya sendiri yang mensupport misalnya dengan funding, kan misalnya berangkat untuk tiketnya, untuk bayar biaya conference-nya begitu. Jadi saya dapat kesempatan waktu itu mendapatkan enrichment program dari Australia Awards Scholarship begitu. Jadi kayak ada program menulis begitu ya, writing your thesis atau research, terus bagaimana untuk publikasi, dan itu Australia Awards yang mendesain dan mendatangkan speaker yang memang udah ahlinya begitu. Lalu kita bareng-bareng gitu ke Canberra, ke sana untuk bertemu awardee yang lainnya juga begitu. Jadi selain dari kampusnya juga yang sangat disupport, lalu along the way studi kita Australia Awards juga mensupport dengan program dan juga untuk dana.
Jadi kalau di waktu di angkatan saya itu kalau S2 kan bisa mendapatkan untuk kelas tambahan begitu ya. Nah, dana itu bisa dipakai untuk kita pergi conference. Wah. Jadi semua dapat ya, Betul. profesional dan juga personal di Australia. Iya. Baik Bu, mengenai dosen pembimbing nih Bu, ini kan penting sekali ya, Betul. karena katanya mengarahkan kita tuh ya pembimbing. Nah, gimana sih perannya dosbing Ibu saat dulu dalam profesional juga pengembangan diri Ibu saat itu? Oke, mungkin cerita sedikit. Silakan. Jadi ketika saya apply Australia Awards Scholarship, itu saat itu saya apply-nya di Curtin University Oke. di Perth gitu. oke. Nah, saat itu kenapa saya milih Curtin? Karena memang salah satu alasan paling utamanya adalah supervisor. Yap. Jadi supervisor yang sesuai dengan bidang keahlian yang saya minati dan sesuai dengan proposal penelitian begitu. Nah, saat itu main supervisor saya itu pindah ke Monash University di tahun kedua I see. begitu. Jadi memang saya pindah ke Monash University itu memang alasannya adalah memang ngikutin ngikutin supervisor karena saya beranggapan bahwa memang supervisor itu adalah Penting itu ya Bu ya. penting banget gitu, kuncinya begitu. Dan saya mendapatkan support yang sangat besar sekali, total support dari Australia Awards Scholarship untuk memang untuk mensukseskan bagaimana studi para awardee-nya itu. Jadi ketika saya curhat begitu ya dengan representatif Australia Awards di Curtin begitu, jadi mereka benar-benar support whatever yang you think the best for you gitu, Okay. for you and your family Yeah. begitu. Jadi memang ketika proses pindah itu juga itu benar-benar dibantu banget. Jadi tektokan antara representatif di Curtin dengan yang di Monash University untuk membantu Wow. saya support pindah ke beda kampus dan beda state gitu. Dan mereka membantu ya, padahal meninggalkan kampusnya gitu. Membantu banget begitu, mulai semua proses itu semuanya dibantu. I see, keren banget emang. Australia Awards dan juga universitas di Australia. Oke Bu, mungkin Ibu bisa sharing nih sedikit mengenai riset Ibu ya. Dan bagaimana sih yang Ibu lakukan ini telah berkontribusi kepada kebijakan dan juga praktik ataupun memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Oke, jadi untuk riset saya memang topiknya adalah saya ekspertisnya di fisioterapi pada lansia. Jadi kita bilangnya gerontologi gitu, cabang ilmu yang memang saat ini mungkin di Indonesia belum terlalu banyak dikembangkan, terutama di bidang fisioterapi ya, Mbak Raissa. Jadi memang ketika saya di sana itu ada beberapa studi penelitian yang saya lakukan itu 4-5 penelitian begitu yang sudah dipublikasikan, dan itu juga benar-benar kampus di Australia memang mensupport sebegitunya, mulai dari supervisor yang the best begitu, lalu fasilitas ya, mulai dari semua fasilitas jurnal, buku, fasilitas-fasilitas untuk riset semuanya sangat terbantu. Lalu ditambah lagi untuk conference dan sebagainya. Jadi networking itu kan benar-benar luar biasa, menjadi kunci ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah semua studi saya dipublish begitu dan menjadi salah satu pilot study begitu, dan juga dipakai juga untuk di Southeast Asia begitu. Jadi di Asia Tenggara, misalnya di India dan sebagainya. Itu akhirnya saya networking karena mereka ketika saya conference gitu, mereka tertarik, oh ini pilot study di Indonesia dan ada kesamaannya kan dengan negara-negara Asia Tenggara begitu. Karena saya melihatnya dari culture bagaimana lansia itu melakukan exercise, lalu lansia dengan demensia itu perspektif mereka dengan untuk tetap bugar, bagaimana dengan keluarganya, support dari keluarganya dan sebagainya. Jadi ternyata impactnya tidak hanya pastinya untuk di Indonesia, karena saat ini di Indonesia sangat butuh sekali dan sangat penting sekali ya, karena terdapat peningkatan jumlah lansia yang sangat signifikan begitu. Di Kemenkes juga sangat-sangat concern dengan itu sekarang begitu. Jadi memang salah satu studi saya juga kemarin sempat saya ngobrol dengan Kemenkes begitu ya, untuk membuat seperti guideline untuk akhirnya untuk bisa digunakan di Indonesia juga gitu. Berarti dulu Mbak sering go back and forth to Indonesia to take the data atau gimana? Oke, karena COVID. Oke, jadi harusnya saya kembali ke Indonesia untuk mengambil data. Cuma hanya karena COVID itu sempat saya harus ganti metode penelitiannya. Akhirnya saya melakukan, jadi tetap intervensinya sama, tetapi dilakukan secara telehealth begitu. Tapi ternyata jadi menggunakan online platform, misal Zoom dan sebagainya. Jadi saya deliver exercise untuk lansia dengan demensia begitu, tetapi lewat telehealth begitu. Tapi ternyata akhirnya
Karena padahal mikirnya kan karena COVID gitu ya saya harus ganti dan sebagainya. Tapi ternyata itu menjadi pilot tadi yang saya bilang itu yang untuk bisa digunakan sebagai acuan untuk perkembangan telehealth, pemberian exercise selanjutnya begitu. Apalagi di dunia digital sekarang ya Bu ya. Nah betul. Iya, keren banget. Oke Bu, tadi kita udah membahas mengenai keunggulan akademik ya, tapi tentunya PhD itu juga sangat membutuhkan support dalam kehidupan personal nih Bu. Nah, gimana sih Bu lingkungan Australia yang sangat beragam, inklusif, ramah, khususnya bagi mahasiswa PhD saat itu? Apakah ada kesan tertentu buat Australia as a country? Oke. Jadi memang seperti yang saya udah sampaikan sebelumnya, Australia sangat ramah ya dengan work-life balance-nya sangat-sangat kerasa. Jadi mulai dari lingkungan akademik misalnya teman, lalu juga supervisor itu sangat mendukung. Malah supervisor yang selalu ngingetin misalnya let's celebrate, misalnya ada sekecil apapun achievement begitu. Jadi supervisor bilang oke, Yulisna, you have to take like 2 days off. Celebrate with your family, enjoy your time. Jadi maksudnya malah mereka yang mengencourage gitu. Atau kalau misalnya saya mulai kayak dalam studi kan panjang ya, S3 4 tahun gitu. Mungkin pasti ada naik turun ya gitu ya. Jadi ada misalnya stuck gitu. Yulisna, you wanna take some day off gitu. Untuk maksudnya jadi supervisor yang malah mendukung untuk menjaga look after your mental health begitu. Do you need time with your family? Misalnya anak saya misalnya ada acara apa begitu, dia benar-benar sangat ya udah nggak usah, kita cancel meetingnya. You go ahead with your family begitu. Jadi benar-benar sangat mensupport seperti itu. Lalu selain itu juga kalau untuk negaranya sendiri ya Mbak. Jadi karena saya merasakan di Perth dan di Melbourne itu seperti library, lalu public space begitu, itu sangat-sangat ramah anak begitu. Jadi anak-anak tuh bisa busy yang nggak ada waktu untuk main gadget pastinya, screen time. Karena disediakan fasilitas dan itu pastinya research based, evidence based, dimana untuk mensupport perkembangan mental, kognitif semuanya untuk anak-anak. Dan saya merasanya juga untuk mendapatkan Australia Awards ini nggak hanya ke personal saya ya, tapi juga seperti sebuah keberuntungan juga untuk keluarga gitu, mendapatkan pengalaman ke sana. Oh berarti Ibu tuh sempat di Perth dulu. Saya kira di Perth dulu, lalu setelah itu pindah ke Melbourne. Jadi di Perth itu sekitar 1,5 tahun, lalu supervisor saya pindah ke Saya kira belum sempat ke Perth, langsung ke Monash. Sudah sempat ke Perth. Makanya sempat galau karena anak-anak sudah sekolah. Lalu suami saya sudah kerja. Jadi kebetulan suami saya, Mas Rido itu ngambil kayak unpaid leave, cuti di luar tanggungan negara. Karena kebetulan PNS gitu untuk menemani saya ke sana. Jadi kan kalau mahasiswa PhD itu kan bisa suaminya tuh kerja full time gitu. Full time bisa ya, pendamping ya. Betul. Jadi udah kerja gitu, maksudnya udah settle, udah dapat kerjaan full time. Kan ketika pindah, tapi akhirnya kita pertimbangan terus dari representatif Australia Awards juga maksudnya memberikan masukan-masukan yang akhirnya akhirnya kita ngambil keputusan untuk pindah. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja Ibu ya. Aman disupport sama 2 univ ini. Betul. Keren banget. Oke Bu, tadi kan sempat mention mengenai pendidikan dan juga buat anak-anak seperti open space lain-lain. Mungkin Ibu bisa sharing mengenai hal spesifik nih mengenai kesehatan dan juga layanan publik buat Ibu dan juga keluarga di Australia. Baik. Karena kemarin saya bawa baby kan pasti banyak nih butuh support kesehatan kayak vaksinasi dan sebagainya. Jadi di sana semua untuk kesehatan disupport ya, vaksin itu free dan sebagainya. Lalu juga waktu itu saya sempat sakit ya, mungkin jadi datang dulu ke GP lalu di reverse ke ke spesialis begitu. Dan itu juga lagi-lagi representatif Australia Awards juga maksudnya mensupport, maksudnya nanyain bagaimana, lalu do you need to take leave several days or weeks seperti itu. Jadi untuk kesehatan maksudnya jangan worried begitu. Jadi sistem kesehatan di sana bagus semuanya. Lalu juga Australia Awards bahkan sampai ke bagian itu juga mensupport dan membantu begitu. Kalau layanan publik Bu seperti buses, public transport itu gimana tuh Bu? Kalau pastinya layanan publik sangat-sangat ini ya. Jadi pastinya berbeda di setiap state misalnya. Jadi kalau di Perth itu
berlaku concession. Waktu itu saya di Kertin. Jadi misalnya kita punya student card begitu, jadi apply concession, jadi naik bis cuma mungkin diskonnya bisa 50-70. Jadi kayak less than $1 gitu. Apalagi dia kayak pakai one loop, two loops gitu. Jadi kalau misalnya masih di dalam satu lingkaran itu less than $1 gitu. Nah mungkin kalau Melbourne berubah-berubah ya di Victoria ya. Terakhir saya dengar mungkin nggak dapat concession gitu. Jadi begitu. Tapi memang akses transportasi memang pastinya lebih advance yang Melbourne gitu. Maksudnya pilihannya mulai dari tram, kereta, bus gitu. Jadi kalau bus itu memang kalau di Perth, memang di area Perth dan sekitarnya yang bagus. Maksudnya 10 menit sekali dan sebagainya. Mungkin kalau udah ke suburb itu kayak harus lumayan nunggunya kayak setengah jam sekali atau 45 menit sekali. Nah dan karena saya berkeluarga begitu, jadi memang saya waktu itu beli mobil gitu. Jadi memang banyak transportasi kalau bareng sama keluarga pakai mobil sendiri begitu. Pasti sih. Oke Bu. Kan Ibu udah pernah tinggal di 2 state yang berbeda nih. Menurut Ibu gimana sih peran kondisi kota ataupun community mengenai mental health Ibu dan juga menciptakan rasa aman dan juga menyeimbangkan antara work dan life balance Ibu gimana nih? Peran komunitas juga peran kotanya. Oke. Kalau untuk kotanya sangat mungkin ada berbeda sedikit ya, karena Perth mungkin lebih sepi begitu. Jadi memang awal-awal ketika masih di Perth itu awalnya begitu, karena saya pindah dari maksudnya Indonesia yang dari Depok gitu kan, yang sangat padat begitu ke Perth yang sepi. Mungkin awal-awalnya ngerasa kok sepi banget ya, nggak ada suara gitu ya. Tapi along the time begitu kayak 1 bulanan gitu, kayak ngerasanya enak banget buat belajar gitu. Jadi malam itu udah nggak ada suara, lalu juga public space-nya juga banyak, kayak taman-taman itu saya kayak cuman nyebrang aja dari rumah itu udah ada taman. Nanti sekitar 100 meter udah ada taman lagi begitu. Jadi ngerasanya healing tiap hari. Ya enggak sih? Jadi jadi habis pusing-pusing ini ngerjain ke taman aja. Atau bahkan di kampus, semua kampus di Australia itu pasti nyediain kayak open space yang keren-keren kayak green duduk di rumput kan orang Australia suka ya, sambil baca buku, sambil ngerjain di bawah matahari dan di atas rumput gitu. Jadi dari environment dan natural kotanya kayak gitu, surroundingnya itu sangat-sangat membantu. Kita juga kalau misalnya stuck ngerjain capek 1 jam 2 jam di ruangan, kita bisa keluar begitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang sangat prioritize work life balance, tapi juga lingkungannya. Betul. Ya memang keren banget Australia memang. Nah menariknya itu kan S3 bukan akhir ya Bu ya. Betul. Pasti batu loncatan untuk the next step gitu. Dan gimana sih transisi Ibu dari seorang student ke praktisi sekarang? Your work right now, how is it? Dan apakah ada challenge ketika Ibu transisi dari student ke sekarang profesional? Oke, jadi memang kebetulan saat setelah lulus gitu, alhamdulillah saya akhirnya ke Monash University Indonesia. Mungkin jadi kayaknya sama-sama Monash ya. Tapi memang itu sepenting itu gitu, networking dan sebagainya ya. Jadi prosesnya pastinya awal-awal karena jadi student yang ada supervisornya yang akhirnya ke dunia kerja yang melakukan riset. Jadi sebenarnya PhD itu kan baru awal ya Mbak. Jadi baru dapat license untuk melakukan penelitian secara mandiri gitu kan, dan akhirnya memasuki dunia kerja kan, ini berarti the real work gitu, the real kerjanya untuk melakukan riset secara mandiri begitu. Nah, tetapi memang pastinya pengalaman waktu di Australia, lalu networking dan sebagainya, lalu pengalaman untuk nge-leading sebuah project begitu ya, project kita sendiri, project tesis kita sendiri, itu pastinya sangat bermanfaat ketika masuk ke dunia kerja yang akhirnya mungkin kerja di multidisiplin dan di satu tim riset di dunia kerja gitu. Apakah ada challenge Bu saat transisi ini atau smooth aja? Mungkin kalau di case saya, karena ketika saya lulus itu kan saya jadi postdoctoral research fellow ya. Oh, jadi postdoc jatuhnya. Oh, I see. Okay. Nah, jadi dan projectnya berarti kan tergantung, maksudnya saat itu saya melakukan project pertama saya itu tentang climate change.
which is agak sedikit beda ya, dan bekerjanya itu multidisiplinary Mbak Raissa. Jadi saya di stream older people, jadi sebenarnya masih dampak perubahan iklim ke kesehatan lanjut usia begitu. Tetapi di dalam tim itu kan multidisiplin ya. Jadi ada yang memang ahli climate change, ada yang urban design, ada yang dari education, dari yang human geography begitu, yang bahkan dari ahli gender juga ada begitu. Jadi benar-benar satu tim yang beda-beda begitu. Nah, itu pembelajaran baru lagi. Artinya setiap step itu pembelajaran baru. Nah, kebetulan proyek pertama saya itu didanai oleh koneksi dari Divet juga. Jadi timnya juga bersama orang Australia gitu. Tapi lagi-lagi itu menjadi sebuah, karena sudah pernah networking di sana gitu. Akhirnya itu juga membuat pathway karir ke depannya begitu. Jadi bridging ya, Bu ya? Bridging, betul. Oke, jadi kan Ibu udah mention mengenai transition dan juga penerapannya, Bu ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi gimana sih pekerjaan Ibu sekarang itu terpengaruh oleh pengalaman Ibu saat PhD, seperti penerapannya, kepemimpinan, perancangan. Mungkin lebih elaborate further about that? Oke, jadi seperti yang saya bilang, itu pengalaman waktu PhD itu kan benar-benar ini ya, sebagai pathway atau fondasi, betul. Fondasi untuk bisa akhirnya kita melangkah untuk jalur karir sebagai researcher begitu. Jadi kemampuan-kemampuan dasar mulai dari misalnya critical thinking, lalu kemampuan melakukan research yang sesuai dengan etik penelitian misalnya, lalu juga bagaimana bekerja sama dalam tim begitu, dan juga berbagai kemampuan menulis, ya kan, melakukan analisis dan sebagainya. Itu saya dapatkan dari universitas, artinya itu menjadi top. Rata-rata universitas di Australia itu kan pasti masuk ke top dunia ya. Betul. Jadi misalnya Monash itu sekarang di ranking 6 atau 7 misalnya. Jadi pastinya ekosistem riset dan juga pondasi yang ditanamkan itu sangat-sangat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa karir ke depannya. Oke. Kalau ngomongin soft skill gimana, Bu? Seperti komunikasi, berpikir kritis, leadership. Can you talk more about the soft skills that you gain? Oke, jadi selama riset, kalau di Australia itu mungkin berbeda-beda di setiap jurusan, tetapi di jurusan saya fisioterapi di Monash University itu memang kita diminta pastinya untuk melakukan secara mandiri, artinya we will lead our own research gitu. Jadi supervisor adalah sebagai sebuah petunjuk gitu. Jadi kayak konsultasi dan sebagainya. Jadi benar-benar dari awal kita berarti sudah belajar leadership dan juga independen, mandiri begitu. Nah, setelah itu kemampuan skill lainnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk problem solving pastinya. Jadi selama 4 tahun melakukan riset begitu, itu kan seperti maraton ya, jadi bukan sprint gitu. Jadi endurance itu benar-benar terjaga, resilience, bagaimana kita menyelesaikan masalah begitu. Bahkan saya juga bilang kalau guyonan sama teman-teman sesama PhD itu, jadi sebenarnya PhD itu mungkin sekian enggak 100% itu tentang akademik begitu, tetapi juga skill kita untuk kehidupan sebenarnya. Jadi bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita kemampuan grit kita untuk resilience itu benar-benar saya seperti mendapatkan ilmu baru yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak studi ke Australia. Baik, Bu. Nah, kalau kita ngomongin riset lagi nih, Bu, kan beda ya Australia dan Indonesia regions-nya, dan Ibu kan dilatihnya di sana tuh. Betul. Gimana sih, Bu, relevansi antara dua negara ini, terutama pengalaman Ibu di sana, konteks Indonesia, terutama dalam menciptakan dampak yang impactful ke Indonesia? Oke. How do you connect? Baik. Jadi tadi saya cerita saya ngikutin nih supervisor saya dari Curtin ke Monash begitu. Jadi memang supervisor saya ini adalah ahli fisioterapi di lansia yang juga fokus di Asia begitu. Jadi secara konteks juga dia memang artinya sudah nyambung nih dengan ekspertis saya begitu. Jadinya kenapa saya tetap mengikuti atau memilih supervisor itu. Nah, juga studi saya Mbak Raissa, jadi memang saya fokusnya kepada lanjut usia di Indonesia. Jadi sampel participants itu di Indonesia dan saya melihat lokal konteks. Jadi salah satu tulisan saya misalnya pencegahan jatuh pada lansia begitu from Asia Pasifik
perspektif gitu. Jadi memang kita membahasnya di bagaimana dengan di Indonesia begitu. Jadi cerita-cerita baik ataupun sesuatu hal yang sudah baik di Australia itu bisa kita adaptasi, tetapi tidak mengadaptasi langsung 100% klub begitu, karena ada berbagai perbedaan ya, ada konteks mulai dari pelayanan kesehatan, lalu juga culture, belief dan sebagainya itu berbeda. Nah itu yang saya coba explore di situ. Makanya kenapa telehealth untuk di Indonesia menjadi salah satu, menjadi partisipannya itu bisa menjadi pilot yang tadi saya bilang itu, karena secara culture mungkin di misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand, negara-negara Asia itu udah punya persamaan, misalnya dari segi bagaimana mereka filial piety atau bakti terhadap orang tua misalnya, itu menjadi salah satu nilai ketika mereka merawat lansia misalnya, seperti itu menjadi komponen yang penting waktu saya melakukan studi itu gitu. Jadi emang ada relevansinya ya di aslinya, relevansinya memang studinya dan juga studi. Betul. Baik, oke. Last question Bu, apakah ada pesan nih untuk para calon pendaftar Australia Awards Scholarship yang fokus ke PhD? Mungkin lebih ke arah akademisnya, juga your personal life, dan juga yang paling penting dampak risetnya ke Indonesia Bu, silakan. Oke, Aussie listeners, bagi yang ingin mendaftar ataupun ingin sekolah lagi S3 di negara manapun, Australia menjadi salah satu pilihan yang terbaik, karena tidak hanya saya mendapatkan pengalaman yang berharga, mulai dari pengalaman personal, akademik, dan juga untuk pengembangan diri, tetapi juga bagi yang mungkin sudah memiliki keluarga, itu juga memberikan pengalaman yang berharga juga untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, selain itu juga Australia menjadi salah satu negara terbaik juga untuk di akademis ya. Jadi kampus-kampus di Australia misalnya teman-teman bisa cek begitu di ranking-ranking yang teratas, QS ranking begitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk kualitas gitu, dan juga research impact-nya pastinya, karena di sana untuk studi riset itu memang sudah sangat advance sekali, dan negaranya juga dalam mengambil semua kebijakan berdasarkan evidence based. Jadi artinya riset itu menjadi sebuah dasar fondasi begitu untuk dalam pengambilan kebijakan begitu untuk di negara ataupun dampaknya untuk masyarakat pastinya. Oke, sebuah pesan yang wajib banget diingat. Makasih ya Bu Yulisna ya. Thank you so much for coming. Raissa. Oke, buat teman-teman, ayo semangat untuk apply Australia Awards Scholarship buat S2 ataupun S3. Oke teman-teman, aku mau ngingetin semua informasi akan diupdate di Australia Awards Indonesia website. Jadi jangan lupa untuk kesana buat cek info lengkapnya, dan juga media sosial, kedubes dan juga konten Australia di sini. Selain itu, Australia Awards Indonesia juga mau bagi-bagi 5 giveaway souvenir untuk 5 orang yang share podcast ini ke media sosial. Teman-teman boleh banget share di X ataupun di Instagram story atau post, dan juga mention kedubes Australia dan gunakan hashtag OzAlum Podcast. Pemenang yang beruntung akan dihubungi oleh tim AI, tapi jangan lupa juga untuk isi linknya di bawah ini untuk konfirmasi ya teman-teman. Oke, thank you so much. I'll see you again in the next podcast. Bye-bye.